Halo semuanya, jadi hari ini saya akan membahas tentang mastering public speaking. Di sini saya akan membahas gimana sih cara belajar public speaking dan gimana caranya supaya public speakingnya kita itu menarik untuk audien dan tips and trick supaya kita tuh nggak nervous kita akan bahas di sini. Jangan lupa di subscribe dan tonton sampai selesai ya. Jadi, public speaking itu proses menyampaikan pesan atau ide secara lisan kepada sekelompok orang, biasanya dengan cara yang lebih formal dan terstruktur daripada percakapan biasanya. Nah, di sini public speaking itu banyak macamnya, bisa seperti presentasi, bisa news reader, bisa news anchor, terus juga bisa storytelling atau speech. Nah, itu banyak macamnya. Itu tergantung kita kebutuhannya apa. Nah, biasanya public speaking itu komunikasi dua arah. Jadi gimana caranya apa yang kita bayangkan itu tersampaikan dengan baik kepada audien yang mendengarkan kita dan memahami apa sih yang kita ngomongin itu gitu. Nah, di sini pentingnya public speaking itu apa sih? Yang pertama itu communication, komunikasi. Jadi gimana caranya kita menyampaikan gagasan secara jelas dan persuasif. Di sini itu kita harus bisa menarik minat audien. Makanya kita tuh harus bisa meyakinkan audien tentang apa sih yang kita omongin ini gitu. Terus ada professional growth di mana di sini meningkatkan peluang karir dan keterampilan kepemimpinan yang mana biasanya seseorang yang leadership-nya bagus, jiwa kepemimpinannya bagus, biasanya memiliki teknik public speaking yang juga bagus dan itu bisa meningkatkan kualitas dan peluang karir. Dan yang ketiga di sini influence di mana kita bisa mempengaruhi atau menginspirasi orang lain. Biasanya tuh kan ya orang yang public speaking-nya bagus itu bisa memotivasi audiennya itu aku tuh pengen bisa loh ngomong kayak gitu juga. Nah, itu kan sudah mempengaruhi nih audiennya itu. Nah, di sini juga ada personal development di mana membangun kepercayaan diri dan harga diri. Biasanya orang yang public speaking-nya bagus, mereka itu lebih percaya diri. Nah, biasanya kalau orang yang public speaking-nya itu nggak terlalu bagus, mereka tuh nggak pede buat ngomong di depan umum. Nah, di sini bisa meningkatkan kualitas diri kalian sendiri melalui belajar public speaking itu sendiri. Nah, kunci supaya public speaking-nya kita itu bagus, yang pertama itu kita harus percaya diri. Kita harus confidence dengan kemampuan diri kita sendiri dan kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan public speaking yang perfect, yang sempurna. Nah, di sini juga kejelasan dalam berbicara dan harus jelas dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele dan artikulasi dari penggunaan bahasanya itu juga harus jelas tentang A, I, U, E, O-nya. Nah, biasanya juga kita harus menggunakan intonasi yang lebih menarik. Untuk intonasi itu biasanya ada penekanan-penekanan dalam beberapa kata yang mungkin penting di situ. Nah, di situ biasanya menarik minat audien untuk mendengarkan. Nah, selanjutnya ada engagement. Di sini kita harus mempertahankan minat audien. Nah, ini yang susah karena kenapa? Nggak semua audien itu suka dengan apa yang kita omongin. Disitulah kita tuh harus bisa meng-engage audiennya kita. Mulai dari kita memberikan pertanyaan, atau kita ngajak ngomong audien, terus eye contact-nya kita dengan audien, itu harus ada juga. Tuh. Terus selanjutnya body language, bahasa tubuh itu kita harus menggunakan bahasa tubuh yang efektif. Maksudnya kita tidak terlalu banyak gerak, terus juga kalaupun ada gerakan yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak dan membingungkan para audien. Dan yang paling utama itu adalah persiapan. Gimana sih kita tuh mempersiapkan public speaking kita, misal kita tuh mau speech apa aja sih yang mau diomongin dalam speech-nya itu. Misal kita baca berita, kita tuh harus berlatih berkali-kali tentang baca berita itu sendiri. Jadi kunci utamanya itu adalah persiapan dan percaya diri. Nah,
Kalau semisal kita tuh sering nervous, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak nervous lagi ketika kita lagi public speaking? Yang pertama adalah practice. Jadi kita harus banyak-banyakin latihan nih. Kalau semisal latihannya satu kali, dua kali itu kurang. Jadi di sini praktisnya itu bisa kita take video ketika kita lagi latihan public speaking, kita take video terus kita tonton lagi nih mana aja sih bagian-bagian yang harusnya dievaluasi atau bagian-bagian yang kurang itu bagian mana aja, ataupun kita bisa minta bantuan temen ataupun keluarga untuk mengoreksi penampilan kita, supaya kita tahu apa aja sih yang perlu kita evaluasi, apa aja sih yang kurang dan apa aja yang perlu ditambahkan, itu. Terus selanjutnya ada visualization. Di sini kita harus bisa membayangkan diri kita itu berbicara dengan percaya diri. Cuman di sini visualization saya tambahkan ya. Di sini kita harus comfortable, kita harus nyaman dengan apa yang kita gunakan, supaya kita tidak membutuhkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Contohnya ini ya, kita harus nyaman dengan gaya rambut atau kerudungnya kita, karena kalau semisal kita tidak nyaman dengan gaya rambut atau kerudungnya kita akan secara spontan ingin ngebenerin gaya rambut atau kerudungnya kita, ataupun pakaiannya. Kalau semisal pakaiannya itu tidak nyaman digunakan oleh kita, biasanya kita geraknya tidak bebas ataupun kesulitan bernafas. Makanya visualization itu penting juga ketika kita lagi public speaking. Yang ketiga itu adalah breathing techniques. Nah, ketika kalian nervous, coba deh kalian itu tarik nafas dalam-dalam, lalu kalian keluarkan lewat mulut. Nah, di situ biasanya kalian sedikit lebih tenang ketika kalian melakukan public speaking. Dan selanjutnya, positive self-talk. Jadi kita harus memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada kita sendiri, supaya kenapa? Supaya memberikan dorongan ataupun support kepada kita bahwa kita bisa melakukan public speaking ini dengan baik and well done. Seperti itu. Nah, selanjutnya engaging your audience. Gimana sih kita itu menarik perhatiannya audiens? Yang pertama, ketika kita itu melaksanakan public speaking, bisa mengajukan pertanyaan. Jadi di situ kita melibatkan audiens dengan interaksi dengan audiens langsung ketika public speaking. Itu boleh dan diperkenankan melakukan kegiatan mengajukan pertanyaan kepada audiens supaya kenapa? Yang pertama, audiens itu tidak ngantuk. Nah, terus selanjutnya menggunakan cerita. Jadi kita di sini bisa menggunakan contoh di kehidupan nyata atau real life yang sesuai dengan topik apa sih yang kita bawakan itu. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan alat bantu visual. Bisa PPT, bisa bagan gambar ataupun sound system, mikrofon dan lain sebagainya. Itu hanya mendukung kita untuk melakukan public speaking dengan sempurna. Nah, selanjutnya body language, bahasa tubuh. Di sini makanya kan kita harus bisa melakukan eye contact dengan audiens. Jadi kita harus bisa bertatapan mata dengan audiens, bukan berarti harus jatuh cinta ya. Jadi di sini harus ada eye contact dan menggunakan gerakan-gerakan yang tidak terlalu banyak lah, intinya supaya mendukung public speaking kita dan memvariasikan nada suara jadi nggak terlalu monoton aja seperti seminar gitu. Nah, supaya kenapa? Supaya penonton itu tidak ngantuk dan tertarik untuk mendengarkan public speaking kita sampai selesai. Nah, di sini supaya kemampuannya kita itu tetap berlanjut dan bertambah atau meningkat, di sini itu kita harus mencari feedback, entah itu mulai dari teman ataupun keluarga. Kita juga tidak segan-segan meminta kritik dan saran yang membangun jelasnya ya kepada teman, supaya kenapa? Kita tahu kekurangannya kita tuh apa sih dalam public speaking. Nah, terus selanjutnya record yourself. Jadi bisa merekam. Ketika latihan tuh kita bisa ngerekam kegiatan public speaking kita supaya kita tahu apa aja sih yang kurang. And practice, tentunya kita harus berlatih sampai kita itu lancar dan penampilan kita tuh sempurna.
Dan jangan lupa read and learn. Jadi di sini sumbernya itu bukan hanya dari satu orang, kamu juga harus meningkatkan kemampuan kamu melalui searching di YouTube, TikTok, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan public speaking supaya meningkatkan kemampuan public speaking-nya kamu. Sekian penjelasan saya tentang public speaking. See you pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe.